Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Norma, NIM 1912008, kelas TIB2A, yang ingin mempresentasikan jurnal analisis perbandingan metode TOPSIS pada implementasi studi kasus sistem pendukung keputusan. Pendahuluan. Kesehatan merupakan hal terpenting yang diinginkan setiap manusia untuk bertahan hidup dalam melakukan segala aktivitas. Maka dari itu, pasti memerlukan orang yang ahli di dalam bidang tersebut, contohnya seorang dokter, yang dimana dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter, biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran, menurut Purba tahun 2020. RSIGM atau Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan baik rawat inap, rawat jalan, maupun gawat darurat. Dokter gigi muda adalah seorang mahasiswa kedokteran gigi yang telah menyelesaikan jenjang sarjana S1 atau sarjana kedokteran gigi dan masih dalam tahap pendidikan untuk memenuhi profesi sebelum dinyatakannya sebagai seorang dokter gigi. Namun, kebanyakan dokter gigi muda tidak dapat menyelesaikan pendidikan profesi tepat waktu, dikarenakan sulitnya mendapatkan profil pasien yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya informasi atau media yang menghubungkan antara pasien dan dokter gigi muda dengan kebutuhan yang sama. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang mengintegrasikan antara calon pasien dan dokter gigi muda, sehingga dengan adanya sistem tersebut, dokter gigi muda mendapatkan profil yang tepat dan calon pasien akan memperoleh perawatan sesuai dengan keluhannya. Dengan banyaknya alternatif dokter gigi muda yang membutuhkan pasien dengan kebutuhan yang sama, maka diperlukan sistem pendukung keputusan yang akan membantu dalam penentuan prioritas tersebut. Dan metode TOPSIS juga digunakan untuk pendukung keputusan untuk menentukan prioritas dokter gigi muda bagi pasien pada Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung. Metode TOPSIS merupakan metode penilaian yang ditafsirkan dapat memberikan setiap objek untuk dievaluasi nilainya secara spesifik. Metode TOPSIS pertama kali disampaikan oleh Huang dan Yun, merupakan metode beberapa kriteria sederhana dan efisien untuk mengidentifikasi solusi dari himpunan beberapa alternatif. Metode TOPSIS telah banyak digunakan sebagai metode pengambilan keputusan. Beberapa penelitian telah menerapkan metode TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan. Salah satunya penelitian yang dilakukan Xiu dan kawan-kawan merupakan metode TOPSIS untuk mengevaluasi pelatih NCAA basketball. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa metode TOPSIS mampu mengevaluasi berdasarkan nilai ideal positif dan nilai ideal negatif. Selain itu, menerapkan metode TOPSIS untuk menentukan minat peserta didik di SMA. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa metode TOPSIS yang telah dibuat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan menghasilkan data hasil penentuan minat dengan tingkat akurasi 96,65% menurut Chamit 2016. Definisi metode TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Metode TOPSIS merupakan metode penilaian yang ditafsirkan dapat memberikan setiap objek untuk dievaluasi nilainya secara spesifik. Metode TOPSIS pertama kali disampaikan oleh Huang dan Yun merupakan metode beberapa kriteria sederhana dan efisien untuk mengidentifikasi solusi dari beberapa alternatif. Tahapan metode TOPSIS yang pertama, kita membuat matriks keputusan yang ternormalisasi dengan persamaan. Yang kedua, membuat matriks keputusan yang terbobot dengan rumus pada persamaan. Yang ketiga, menentukan matriks solusi ideal negatif, amin, dan matriks solusi ideal positif, A+, seperti pada persamaan yang kedua. Yang keempat, menentukan jarak nilai alternatif dari matriks solusi ideal negatif, D-min, dan matriks sosial ideal positif, D+, seperti pada persamaan. Yang kelima, menentukan nilai preferensi atau nilai VI untuk setiap alternatif. Pembahasan studi kasus untuk menentukan prioritas dokter gigi muda bagi pasien pada Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung menggunakan metode TOPSIS bersama implementasi perhitungannya.
Metode TOPSIS digunakan untuk rekomendasi untuk menentukan prioritas dokter gigi muda bagi pasien pada Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung. Sistem ini dapat digunakan untuk membantu dan memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, yaitu K1 ada request dokter gigi muda, K2 ada angkatan masuk, K3 usia, dan K4 jumlah pasien. Baik pasien maupun dokter gigi muda memiliki permintaan khusus masing-masing. Untuk mempertemukan pasien dan dokter gigi muda, sistem akan mencocokkan kedua belah pihak dengan case yang sama, kemudian dianalisis oleh TOPSIS untuk memilih alternatif dengan nilai tertinggi. Berikut ada tabelnya tadi. Metode B, yaitu metode TOPSIS, tabel metode TOPSIS seperti ini. Tabel 1-nya, tabel 2-nya, tabel 3-nya, tabel 4-nya, tabel 5-nya, tabel 6, tabel 7, 8, tabel 9, tabel 10, sampai tabel 13 urutan ranking. 3. Penutup. Hasil kesimpulan metode B atau TOPSIS. Metode TOPSIS dapat diterapkan dalam sistem sebagai penentuan prioritas dokter gigi muda bagi pasien. Sistem yang telah dibangun dapat menjadi media rekomendasi para dokter gigi muda dalam mendapatkan pasien yang sesuai dengan profil yang sedang dibutuhkan. Hasil dari sistem yang dibuat berupa peringkat alternatif, mulai dari yang paling baik hingga yang paling buruk. Pengujian sistem yang dilakukan dengan mencocokkan hasil dari sistem dengan hasil prioritas user. Berdasarkan pengujian sebanyak 3 kali, maka diperoleh akurasi sebesar 80,94%. Hasil analisis perbandingan metode TOPSIS. Tujuan diadakannya analisis ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara jurnal penelitian tersebut atau TOPSIS dengan hasil perhitungan yang telah saya lakukan sendiri. Berdasarkan hasil masing-masing dari hasil jurnal asli maupun perhitungan saya sendiri, terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan perhitungan tersebut terdapat di bagian perhitungan matriks yang ternormalisasi, matriks ternormalisasi terbobot, menentukan matriks solusi ideal positif dan ideal negatif, perhitungan jarak solusi ideal positif dan negatif, pencarian nilai preferensi untuk setiap alternatif, dan pencarian nilai preferensi untuk setiap alternatif. Tetapi untuk hasil akhirnya tetap mendapatkan perhitungan alternatif yang sama. Untuk melihat hasil dari metode TOPSIS ini, langsung saja kita ke perhitungan manualnya, metode TOPSIS. Yang pertama ada standar bobot kriteria. Nilai kriterianya yang tidak penting memiliki bobot 1, kurang penting ada nomor 2, cukup penting bernilai 3, penting bernilai 4, sangat penting bernilai 5. Untuk K1, ada bobot kriteria dokter gigi muda. Di kategori susah ada pencabutan gigi depan, gigi goyang, sariawan, pembuatan gigi palsu, pencabutan gigi terpendam, berbobot 5. Karena sangat penting dari standar bobot kriteria. Terus yang kedua ada mudah. Kategori mudah ada gigi tidak rapi, tambal gigi, pembersihan karang, tambal gigi depan, dan pencabutan gigi belakang berbobot 3, yang berarti cukup penting. Selanjutnya ada sedang, yaitu ada gusi nyeri atau pembekakan. Lalu ada bau mulut, perawatan saluran akar yang bernilai 4. Selanjutnya ada K2, bobot kriteria angkatan. Angkatan 2014 berbobot 5, angkatan 2015 berbobot 4, angkatan 2016 berbobot 3, dan untuk angkatan 2017 berbobot 2. Ketiga, ada bobot kriteria usia. Usia 15-20 tahun berbobot 3, 21-25 tahun bobotnya 5, 26-30 tahun berbobot 4. Keempat, ada bobot kriteria jumlah pasien. Jumlah pasien bila 0-5, bobotnya 5, 6-10 pasien, bobotnya 4, 11-15 pasien, bobotnya 3, dan 16-20, bobotnya 2. Lalu di sini ada terdapat list dokter gigi muda yang membutuhkan pasien. Ada Agnes Dwi Putri. Kriteria pertama ada gusi bengkak, kriteria kedua angkatan 2017, K3-nya ada usia. Untuk K3 berusia 20 tahun, K4 membutuhkan 12 pasien.
Yang kedua ada Merita Indah, K1 gusi bengkak, K2 2016, K3 30 tahun, K4 2 pasien. Yang ketiga ada Bunga, gusi bengkak, K2 2017, K3 22 tahun, K4 17 pasien. Yang kelima ada Bunga Zainal, gusi bengkak, 2014, usia 28 tahun, 8 pasien. Selanjutnya ada Muksita, K1 gusi bengkak, K2 2015, K3 22 tahun, K4 12 pasien. Selanjutnya ada Anita, K1 gusi bengkak, K2 2014, K3 27 tahun, K4 3 pasien. Yang terakhir ada Tanti, K1 gusi bengkak, K2 2015, K3 20 tahun, dan K4 18 pasien. Selanjutnya mengkonversi data alternatif dengan skala prioritas. Jadi untuk data yang ini K1, K2, K3, dan K4-nya akan dirubah menjadi skala prioritas. Jadi seperti ini, Agnes untuk K1-nya gusi bengkak, dan itu masuk di sini, berbobot 4. Gusi bengkak 4, jadi di K1 di sini 4. Terus K2 ada 2017, K2 yang berarti dengan bobot kriteria angkatan. Untuk angkatan 2017 bernilai 2. Maka di sini 2. Lalu ada K3, ia berusia 20 tahun. Jadi di sini K3 15 sampai 20 tahun berbobot 3, maka di sini bobotnya 3. Selanjutnya untuk K4-nya ada 12 pasien. Kita bisa lihat di sini bobot kriteria jumlah pasien. Untuk 12 pasien berarti masuk di 11 sampai 15 pasien berbobot 3. Maka di sini K4-nya ditulis 3. Matriksnya seperti ini, X sama dengan 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 2, 5, 5, 2, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 3, 2. Langkah selanjutnya, yang kedua, menghitung matriks yang ternormalisasi R menggunakan rumus pada persamaan. Untuk mendapatkan hasil seperti ini, kita harus mengkuadratkan ini dari K1, dari Agnes, Merita, Bunga, Bunga Zainal, Muksita, Anita, dan Tanti, dikuadratkan menjadi 2. Seperti ini. Dikuadratkan menjadi 2. Seperti ini. Ditambah. Selanjutnya ini. Kuadratkan 2, tutup kurung lagi, buka kurung, kuadratkan 2 lagi, tambah, sama ya hasilnya. Lakukan seperti itu secara berulang. Keduanya juga sama. Dikuadratkan 2 dari keduanya ini, Agnes, Merita, Bunga, Bunga Zainal, Muksita, Anita, dan Tanti, dikuadratkan 2 semua. Seperti ini. SQRT D31 kuadrat 2, 3 kuadrat 2, gitu. K3 juga sama, dikuadratkan 2, seperti ini hasilnya. K4 juga seperti itu, sama, dilakukan secara berulang. Nah, jika sudah ketemu pembaginya, K1 10,58, K2 9,94, K3 10,77, dan K4 9,59, maka kita bisa mencari RIJ-nya. RIJ-nya di sini XJ dibagi dengan pembagi yang ini, maka hasilnya ada RIJ. Untuk K1 mencari nilai kebutuhan dokter gigi muda. R11 ada 0,377, K2 nilai angkatan masuk R21 0,20, K3 nilai usia
R31 ada 0,27 dan K4 ada nilai jumlah pasien R41 0,312. Jadi yang dimaksud dengan R11, R21, R31, R41. Jadi disebut R11 itu R sama dengan matriks ternormalisasi yang dibaca matriks ternormalisasi baris pertama kolom pertama. Selanjutnya juga seperti itu. Jadi untuk mencari ini 0,37. Mengapa hasilnya 0,37? Jadi untuk bisa menghasilkan 0,37 ini dari K1 dari konversi data alternatif 4 dibagi dengan 10,58. Maka hasilnya 0,37. Ini 4 dibagi dengan ini. Hasilnya 0,377. Ini ya, K1 dibagi dengan 10,58. Untuk K2-nya sama, R21 mengapa 0,20? Hasilnya dari K2 dibagi dengan 9,94. Kita coba 2 dibagi 9,94. Hasilnya 0,20. Sama juga R31 dan begitu seterusnya. Selanjutnya langkah ketiga, menghitung matriks ternormalisasi terbobot Y menggunakan rumus pada persamaan. Untuk mendapatkan nilai Y sama dengan WI RIJ, yang berarti WI dikali RIJ. Seperti ini, nilai KI dikali dengan bobot kriteria. Hasilnya seperti ini, 1,88. Jadi di sini ada nama kriteria, request penyakit, angkatan masuk, usia, jumlah pasien. KI-nya request penyakit masuk di K1, angkatan masuk di K2, usia masuk di K3, dan jumlah pasien ada di K4. Sama seperti yang di atas ini. K1 bobot kriteria, K2 bobot angkatan, K3 ada usia, dan K4 bobot kriteria jumlah pasien. Lalu bobot kriteria ini dari mana nilainya? Dari sini. Dari standar bobot kriteria. K1, request penyakit bernilai 5, berarti sangat penting. Selanjutnya, ada angkatan masuk K2 bernilai 5, sangat penting. Yang usia K3 berbobot 3, yaitu cukup penting. Selanjutnya ada jumlah pasien yang bobot kriterianya 4, yang berarti penting, maka bernilai 4. Jadi untuk mendapatkan nilai Y, kolom pertama, baris pertama, 1,88 dari K1 dikali dengan bobot kriteria 5. Jadi seperti ini saya contohkan. K1, kita lihat di sini 0,377. K1 mencari nilai kebutuhan dokter gigi muda, request penyakit, maka bobot kriterianya 5. Kita kali 5. Oh, kita gini aja. 5. Maka hasilnya 1,88. Ini. Jadi untuk Y12 ini didapatkan dari sini. Karena dia yang kedua ya. Kolom pertama, baris kedua. Jadi, kita hapus yang ini. Jadi sama dengan, karena dia baris kedua, nilai angkatan masuk seperti ini, dikalikan dengan yang ini, sama 1,005. Jika kita sudah dapat nilai Y-nya, kita lanjut ke langkah yang keempat, menentukan matriks solusi ideal positif A+, dan matriks ideal negatif A- menggunakan rumus pada persamaan. Untuk mendapatkan nilai A, A- dan A+, kita membutuhkan nilai Y yang tadi.
Y1, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Jadi kita memindahkan ada 1,889, 1,889, 1,889. Dipindahkannya dari kolom pertama seperti ini. 1,88, 1,89, 1,89, 1,89. Untuk Y2-nya juga sama. Kita cari yang baris kedua. Kolom pertama tapi baris kedua. Jadi ada 1,005, 1,507, 1,005, 2,51, 2,01, ada 2,512, 2,010, dan seterusnya. Juga kita pindahkan Y3-nya ke sini. Yang ini 0,835, 1,39, 1,39 juga, 1,14, dan seterusnya. Selanjutnya kita tentukan nilai max dan min-nya. Secara manualnya aja kita juga sudah bisa lihat di sini nilai maksimalnya 1,889. Nilai min-nya juga 1,88 karena dia sama bilangannya. Selanjutnya di Y2 nilai max-nya ada 2,512 karena dia terbesar, dan nilai minimalnya ada 1,005 karena paling minimalnya di sini 1,005. Selanjutnya ada Y3, nilai max-nya 1,392, nilai min-nya 0,835. Bisa kita lihat di sini, nilai min-nya paling kecil 0,835. Nilai max-nya 1,392. Selanjutnya Y4, nilai max-nya 2,085, yang paling besarnya. Nilai min-nya 0,834. Selanjutnya kita pindahkan A plus dan A min-nya ke bawah sini biar kita enak lihatnya. Nilai max-nya yang pertama tadi kan ada 1,88, nilai max-nya 1,88, kita pindahkan di A plus di sini 1,88, nilai A min-nya 1,88. Yang kedua ada 2512, nilai max-nya kita pindahkan di sini A plus, sama juga nilai min-nya 1,005. Selanjutnya A plus-nya atau nilai maksimalnya 1,392, yang nilai min-nya 0,835. Selanjutnya 2,085 dan nilai min-nya 0,834. Lalu kita sudah mendapatkan nilai A plus dan A min-nya. Selanjutnya kita menghitung jarak solusi ideal positif A plus dan solusi ideal negatif, jarak antara masing-masing alternatif dengan solusi ideal positif menggunakan rumus pada persamaan. Jadi seperti rumus yang sudah tertera. Jadi untuk mendapatkan nilai D plus ini, kita harus mengurangkan nilai Y1 di sini dengan nilai max. Lalu dikuadratkan 2. Kita SQRT dulu. Nomornya ini kita kurangkan dengan nilai max. Kenapa max? Karena untuk mencari nilai D plusnya. Kalau untuk mencari D min-nya kebalikannya, nilai min. Nanti akan Y-nya dikurang dengan nilai min lalu dikuadratkan 2. Tutup kurung, kuadratkan 2, tutup kurung lagi. Jadi tambah kali dikurang dengan nilai min 2,512, tutup kurung, tidak lupa kuadratnya, tutup kurung lagi, tambah kali nilai dikurang dengan nilai ini, tutup kurung, kuadratkan 2, tutup kurung,
hasilnya 1,80 sama ya, D plusnya 1,809 sama hasilnya 1,89 untuk nilai D plusnya. Jadi untuk mencari nilai D plusnya sama dengan kita mengurangkan nilai Y dari sini, Y1 dari nilai Y dari Y1 1,889 ini sebaris ini dikurang dengan nilai max sampai dengan D plus 7 seperti ini. Ini juga dikurang dengan nilai max lalu dikuadratkan 2 ya. Untuk mencari nilai D min-nya sama juga seperti D plus, cuma bedanya dia mengurangkan dengan nilai min karena dia D min. Saya contohkan satu. SQRT next sedikit. Y1 1,849 dikurang dengan nilai min 1,88 tutup kurung kuadratkan 2 tutup kurung lagi lalu ditambah ini kelupaan dikuadratkan 2 ditambah 1,05 dikurang 1,005 tutup kurung kuadratkan 2 tutup kurung buka kurung 0,83 dikurang dengan nilai min 0,835 tutup kurung dikuadratkan 2 tutup kurung lagi tambah lagi buka kurung 1,215 dikurang dengan nilai min yang terakhir 0,834 tutup kurung kuadratkan 2 lagi. Maaf ini isinya 2 semua ya, 2 kali. (0,4172) sama ya hasilnya D min 0,4172. Jika kita sudah dapat nilai D plusnya dan D minnya, maka kita langkah ke-6 untuk pencarian nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan menggunakan rumus persamaan. Jadi untuk menghasilkan nilai V ini, untuk menghasilkan nilai V ini dari D min dibagi D min ditambah D plus. Seperti rumus yang di samping ini, kita implementasikan perhitungannya. Seperti ini. D min dibagi buka kurung dulu D min lagi ditambah dengan D plus. Jadi seperti ini F9. Maka hasilnya 0,187. Untuk V2-nya sama juga. Kita ke sini di D min yang kedua dibagi buka kurung 1, lagi D min lagi ya, D min dibagi D min ditambah D plus, jadi ditambah D plus yang kedua buka kurung 0,592 sama ya hasilnya. Maka dilakukan seperti itu secara seterusnya sampai V7.
Lalu di sini ada tabel hasil nilai preferensi dokter gigi muda. Nomor 1 ada Agnes Dwi Putri, nilai V-nya 0,187. Yang kedua ada Merita Indah, 0,592. Yang ketiga ada Bunga, 0,221. Yang keempat ada Bunga Zainal, 0,77. Yang kelima ada Muksita, 0,556. Yang keenam ada Anita, 0,877. Yang ketujuh ada Tanti, 0,408. Dari hasil nilai preferensi V pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Anita memiliki nilai yang paling besar, yaitu 0,877. Sehingga alternatif Anita adalah alternatif yang dipilih sebagai alternatif terbaik untuk mendapatkan pasien lebih dulu. Tabel urutan rankingnya seperti ini. Saya sudah urutkan dari nilai terbesar hingga nilai terkecil alternatifnya. Dan nomor 1 di sini ada Anita 0,877. Lalu di sini yang terakhir ada kecocokan hasil rekomendasi sistem dan user pada data. Sekian dari presentasi saya mengenai analisis perbandingan metode TOPSIS pada implementasi studi kasus sistem pendukung keputusan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.